Saat ingin pamit kepada si kakek, kami terkejut karena sang kakek Halo guys, kembali lagi bersama saya Yoga Putra di channel Kata Kusih. Kali ini saya akan membagikan cerita tentang tamu dari Gunung Slamet yang saya dapatkan dari wattpad.com dan yang menguploadnya Gita_94. Nah, bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian berkenan, klik tombol like. Oke? Apa kalian sudah siap? Kalau sudah, mari kita mulai. Akhir tahun 2007, saat itu aku akan merayakan pergantian tahun di Gunung Slamet. Saat itu aku mendaki dalam rombongan, total ada 14 orang mendaki bersamaku. Teman sepedaku ada 4 orang, yaitu Iwal, LK, Nurhadi, dan Farul. Saat itu kami berniat untuk mendaki lintas jalur melalui Batu Raden Guci. Hari pertama kami menghabiskan di pos 2 Batu Raden. Sebelum melanjutkan perjalanan, pada keesokan harinya ke Pelawangan Batu Raden dan bermalam lagi di sana. Alam yang hijau, hutan yang masih rapat dan alami menyapa sepanjang perjalanan. Sekitar jam 3 pagi, kami terbangun dan melanjutkan perjalanan menuju Puncak Slamet. Semua berjalan dengan baik. Kami semua sampai di Tugu Surono. Lepas itu kami melanjutkan perjalanan lewat jalur Guci. Di Pelawangan Guci, kami beristirahat sejenak. 1 jam setelahnya kami melanjutkan perjalanan turun. Di sana aku dan keempat temanku berada di barisan terakhir. Sweeper masih berada jauh di belakang kami. Di jalur Guci ada sebuah simpang yang jika tidak berhati-hati bisa membuat terdesak. Dan karena masih baru, kami pun sempat tersesat. Saat tersesat di sana, kami menemui sebuah bangunan semi permanen. Bentuknya kotak, beratapkan terpal biru, berdindingkan spanduk-spanduk bekas pemilu. Aku dan Iwal yang berada paling depan melihat seorang kakek berada dalam bangunan itu. Setelah mengucapkan permisi, aku segera bertanya kepada kakek itu, "Kek, jalan turun lewat mana ya?" Tanyaku kepada kakek itu. Tapi sang kakek hanya diam saja. Lama membuat kami hanya bertegun dan saling berpandangan. "Udah cuy, balik arah aja, salah jalur ini kita," ujar LK. Yang tadi dengan Farul dan Nur Hadi memeriksa jalur di sekitar bangunan itu. "Nggak ada jalur di depan, lebih baik balik lagi ke jalur yang tadi dilewatin," tambah Farul. Kami pun bersepakat dan memutuskan kembali ke jalur yang sebelumnya kami lewati. Saat ingin pamit kepada si kakek, kami terkejut karena sang kakek tidak ada lagi di tempatnya. Kami saling pandang-pandangan, lalu dengan langkah terburu-buru pergi dari tempat itu. Ternyata kami memang salah memilih jalan. Seharusnya dari arah turun kami mengambil jalur ke kiri, sedikit naik, bukan ke arah lurus, agak ke kanan. Sweeper yang sebelumnya berada di belakang kelompok kami terheran-heran melihat kami yang kini berada di belakangnya.
Saat di pos 1, suara azan terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Pemukiman warga sudah dekat. Kami pun memutuskan beristirahat di sana. Pos 1 Guci lumayan lega. Ditumbuhi banyak pepohonan pinus di sekitarnya. Kami pun memutuskan ngopi dan sebat dulu di sana. Nah, sebat itu apa sih? Saya nggak tahu sebenarnya sebat itu. Yang tahu coba komen di kolom komentar. Lanjut. Sejam berada di sana, kami memutuskan untuk berjalan lagi. Saat berdiri, dari arah salah satu pohon pinus di sana, aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Aku melihat ke arah Iwal, Nur Hadi, dan Elka. Mereka sepertinya melihat hal yang sama. Aku memberikan kode kepada yang lain untuk tidak mengindahkannya. Kira-kira apa itu? Kami pun berjalan lagi untuk menginap ke rumah salah satu seorang teman di sana. Malamnya kami memutuskan mandi air panas di Guci sambil merayakan tahun baruan. Mandi air panas selepas naik gunung itu rasanya benar-benar plong, menghilangkan penat, pegal pada tubuh. Karena jelang pergantian tahun, suasana hari itu sangat ramai. Namun, di bawah jembatan yang berada di pemandian air panas, aku melihat sesosok yang tak asing. Namun begitu aku pejamkan mataku, sejenak sosok itu kembali menghilang. Esok siangnya, kami kembali ke Jakarta. Keesokan malamnya saat sedang kumpul di kontrakan yang biasanya kami jadikan base camp di Jakarta, kami pun membicarakan kejadian tersebut. Kakek yang kami temui di bangunan semi permanen itu ternyata mengikuti sepanjang perjalanan kami turun. Saat di belakang, gue dengar suara langkah kaki. Pas gue nengok, ternyata ya itu si kakek, cerita Fahrul. Makanya abis itu gue minta tuker posisi. Di pos 2 pas lagi ngeres juga gue lihat itu kakek duduk di sebelah Lowal, ujar Elka. Tapi gue ngerasa yang paling kelihatan itu pas di pos 1 ya. Kita semua ngeliat, tambah Elka, yang disertai anggukan setuju oleh kami semua. Begitu asik mengobrol, tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Saat masih asik mengobrol, kami berlima mendengar suara gamelan. Tak lama terdengar suara sinden yang sedang bernyanyi. Kalian tahu sinden kan? Yaitu aku, Iwal, Fahrul, Elka, dan Nur Hadi saling berpandangan. Tanpa ada yang komando, pandangan kami kompak melihat ke arah pintu pagar kontrakan kami. Di sana, tak jauh dari pintu pagar basecamp kami, berdiri sesosok yang tidak asing. Seorang yang kami temui dan baru saja kami bicarakan dalam perjalanan di jalur Guci. Kira-kira itu siapa? Apakah sesosok kakek itu? Entahlah. Yo, begitulah cerita kali ini. Bagaimana? Apakah seru? Apakah membosankan? Kalau seru, boleh komen-komen dong di kolom komentar. Oke, karena sudah selesai saya di sini bercerita. Ingat, klik tombol subscribe. Kalau berkenan, klik tombol like. Saya Yoga Putra. Saya pamit. Bye.